50 derajat Celcius. Ketika air mendidih, kenaikan skala termometer bersifat linear terhadap kenaikan seluruh angka yang ditunjukkan termometer tersebut. Ketika termometer berskala Fahrenheit menunjukkan angka 0 derajat adalah, jadi pertama-tama kita buat di sini diketahui XA-nya itu 160 derajat, XB-nya minus 40 derajat, F-nya itu 0 derajat. Yang ditanya X. Jadi di sini kita pakai rumus X dikurang XA per XA dikurang XB sama dengan F dikurang FB FA per FA dikurang FB. Jadi di sini X dikurang 100 dikurang minus 40 per XA dikurang XB 160 dikurang minus 40 sama dengan F-nya 0 derajat dikurang 32 per 212 dikurang 32. Karena dia sama-sama minus, jadi kita matikan. Jadi X ditambah 40 per 200 sama dengan minus 32 per 180. Jadi di sini X ditambah 40 per, di sini kita buat 10 karena dia angkanya diperkecil. Di sini minus 32 per 9. Kita sekali silang, X tambah 40 dikali 9 sama dengan minus 32 dikali 10. X tambah 40 dikali 9 sama dengan minus 320. Jadi X-nya sama dengan, jadi di sini minus 320 itu dibagi 9 hasilnya itu adalah 35,5. Jadi kita, karena ini udah hasilnya, kita kurang 40 dikurang 35,5 itu adalah 4,5. Jadi yang di sini yang diketahui pertama itu ada panjangnya 5 meter, suhu airnya itu 120 derajat, dan di sini ada 2 kali 10 pangkat minus 4, dan ditanya panjangnya yang pertama. Jadi di sini kita pertama cari delta T sama dengan D1 kurang DO. Delta T sama dengan 120 dikurang 0, delta T sama dengan 120. Jadi di sini adalah delta L sama dengan LO kali alfa kali delta T. Nah, jadi di sini 5 dikali 2 kali 10 pangkat minus 4 dikali 120. Delta L-nya sama dengan 10 kali 10 pangkat minus 4 dikali 120. Delta L sama dengan 0,001 dikali 120. Delta L sama dengan 0,12. L1 sama dengan LO tambah delta L. L1 sama dengan 5 ditambah 0,12. L1 sama dengan 5,12 meter. Jadi di sini yang kita ketahui itu adalah yang pertama adalah alfanya sama dengan 18 kali 10 pangkat minus 6. Pada suhunya T1 itu 0 derajat Celcius dan memiliki jari-jari yang itu sama dengan 1 derajat. Jika bolanya dipakaikan sampai suhu T2 itu beta sama dengan 2 kali alfa
delta sama dengan 36 dikali 10 pangkat minus 6. Untuk menaikkan suhu dari 10 S dari minus 20 derajat sampai seluruhnya menjadi air bersuhu 40 derajat Celcius. F-nya itu 336.000 Joule per kilogram. Nah, di sini CLS-nya itu 2100 Joule per kilogram, airnya itu 4200 Joule per kilogram. Pertama-tama kita bikin grafiknya. Suhunya itu dari suhu 0 derajat, di sini suhunya minus 20 dan 80. Kita buat seperti ini, kita tarik, kita buat, kita garis 3 titik lagi dan di sini satu, dari sini kedua, di sini kita tahu ini itu 1, LS-nya itu minus 20, airnya itu 80 derajat Celcius, LS-nya itu 336.000, SCS-nya itu 2100, CL-nya itu 4200. Jadi yang pertama itu kita cari Q1-nya sama dengan M dikali CS dikali delta T, sama dengan M-nya itu 1, CS-nya itu 2100 kali delta T-nya itu kita buat 0 diulang 20 biar ini jadi 2100 kali 20 sama dengan 42.000. Kita cari ini duanya, M dikali RCLG sama dengan 1 dikali 336 sama dengan 336. Lalu di sini Q3-nya sama dengan M dikali CR dikali bersama. Jadi di sini M-nya 1, CR-nya itu 4.200, dan T-nya itu 80. Jadi di sini 4.200 dikali 80 sama dengan 360. Lalu di sini kita kotakkan Q1 tambah Q2 tambah Q3. Di sini kita bikin Q1-nya 40.000 ditambah 3.306 ditambah 336. Hasilnya itu adalah 741.000 Joule. Suhu balok es 0 derajat Celcius bermassa 80 gram dicelupkan ke dalam 100 gram air yang bersuhu 50 derajat Celcius. Jika kalori jenis air 4200, hitunglah suhu akhir campuran. Diketahui massa es itu 80 gram, massa air 100 gram, air itu atau suhu air 50 derajat Celcius. Baru kalori jenis air itu 4.200. Ini kita ubah ke kilogram 0,08, ini 0,1. Yang ditanya TC. Kita memakai rumus dilepas sama dengan diterima. Rumusnya itu adalah M kali C kali delta T sama dengan M kali C kali delta T. Yang di sini bagian kilepas itu bagian isi air,
kita terima itu bagian S. MR itu 0,1 kali 4.200. Delta T nya itu T2 T air dikurang TC. T air yang tadi 50 kurang TC sama dengan masanya si S itu 0,08. Kalor jenis S itu kalau tidak diberitahu sudah ketentuan yaitu kali delta T nya TC dikurang TS. Sini kita bisa coret nolnya menjadi 420. 420 dikali 5 itu 210 dikurang 420 TC sama dengan ini kita coret nolnya menjadi 26.880 TC. Kita lanjutkan di sini ya teman-teman. Di sini aja karena nggak muat. 2.100 21.000 maksudnya salah sama dengan 26.880 TC ditambah 420 TC. Hasilnya itu 27.300 TC. TC sama dengan per 27.300. Ini sama dengan 0, ini hasilnya 0,76 TC. Selanjutnya soal nomor 6 yaitu dua batang logam P dan Q disambungkan pada salah satu ujungnya, pada ujung-ujung yang lain diberi panas dengan suhu yang berbeda. Jika panjang dan luas kedua logam sama tetapi konduktivitas logam P 2 kali konduktivitas logam Q, hitunglah suhu sambungannya. Yang pertama diketahui AP sama dengan AQ, LP sama dengan LQ, KP sama dengan 2KQ. Yang ditanya PS. HP sama dengan HQ. KP kali AP kali delta TP per LP sama dengan KQ kali AQ kali delta TQ per LQ. LP sama LQ sama kita matikan, AP sama AQ sama kita matikan. Selanjutnya kita tulis KP sama dengan KQ berarti 2KQ kali delta TP yaitu 80 dikurang TS sama dengan KQ dikali delta TQ yaitu TS dikurang 40 sama dengan KQ sama KQ kita matikan, 2 kali 8 kita kalikan ke dalam, 2 kali 80 yaitu 160, 2 kali TS yaitu 2 TS sama dengan TS kurang 40.
40 kita pindahkan ke sebelah kiri, minus 40 kita pindahkan ke sebelah kiri jadi tambah 160 tambah 40 sama dengan minus 2 TS kita pindahkan ke sebelah kanan jadi TS tambah 2 TS. 160 tambah 40 sama dengan 200 sama dengan TS tambah 2 TS sama dengan 3 TS. Maka TS sama dengan 200 per 3 sama dengan 66,6 derajat Celcius. Selanjutnya soal nomor 7 yaitu berapakah besar perbandingan jumlah energi yang dipanaskan tiap detik oleh benda hitam pada temperatur 300 Kelvin dan 900 Kelvin. Yang pertama diketahui T1 sama dengan 300 Kelvin, T2 sama dengan 900 Kelvin. Yang ditanya H1 banding H2. H1 banding H2 sama dengan T1 per T2. H1 per H2 sama dengan 300 per 900 sama dengan, ini kita kalikan jadi 3 kali 10 pangkat 2 pangkat 4 per 9 kali 10 pangkat 2 pangkat 4. H1 per H2 sama dengan 3 kali 10 2 kali 4 8, jadi 3 kali 10 pangkat 8 per 9 kali 10 pangkat 8. Ini kita matikan, maka H1 per H2 sama dengan 3 per 9 sama dengan 1 per 3 karena sama-sama dibagi 3. 3 bagi 3 1 dan 9 bagi 3 3. Selanjutnya soal nomor 8. Yang pertama soal nomor 8. Suatu gas memiliki suhu 247 derajat Celcius dipanaskan menjadi 520 derajat Celcius pada tekanan tetap. Jika volume gas sebelum dipanaskan adalah P, hitunglah volume gas setelah dipanaskan. Yang pertama diketahui T1 sama dengan 247 derajat Celcius, kita ubah ke Kelvin menjadi 247 tambah 273 sama dengan 520 Kelvin. T2 sama dengan 527 derajat Celcius, diubah ke Kelvin menjadi 527 tambah 273 sama dengan 800 Kelvin. Yang ditanya P2. Maka kita memakai rumus T1 per V1 sama dengan T2 per V2. T1 520 per V1 sama dengan 800 per V2. Kita kali silang, 800 V1 sama dengan 520 V2. 800 per 520 sama dengan V2. V2 sama dengan 1,53 derajat Celcius. Sejumlah 8 gram oksigen dengan MS sama dengan 32 gram per mol mengandung sebanyak titik-titik partikel. Pertama di sini kita membuat diketahuinya terlebih dahulu. Diketahui M-nya sama dengan
8 gram. MR per 2 nya 32 gram per mol. Jadi di sini kita pertama cari N-nya dulu karena ditanya N. Kita buat N sama dengan M per. Berdasarkan data yang kita lihat, M-nya 8 per 32 sama dengan 0,25. Selanjutnya kita masukkan 0,25 sama dengan N per, berdasarkan ketetapan yaitu masukkan 0,25 sama dengan N per, ketetapannya sudah ada yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23 sama dengan 0,25 per 6,02 kali 10. Jadi ini kita kalikan ke sini. N sama dengan 1,505 kali 10 pangkat 23. Energi kinetik pada suhu 600 K adalah 100 Joule. Jika energi kinetik gas bertambah menjadi 150 Joule, hitunglah suhu kenaikannya. Nah, pertama kita buat diketahui T1 sama dengan 600 K. K1 nya sama dengan 100 Joule. K2 sama dengan 150 Joule. Karena di soal tidak ada T2, jadi yang ditanya T2. Ditanya T2 dan titik. Langsung aja ke penyelesaian, jawab K1 per T1 sama dengan K2 per T2 sama dengan 100 per 600 sama dengan 150 per T2. T2 sama dengan 600 dikali 150 per 100 sama dengan 9.000 per 100. T2 sama dengan 900 K. Itulah besarnya energi kinetik dari molekul gas helium pada suhu 27 derajat Celcius. Langsung saja ketahui THE dengan 27 derajat Celcius. Karena masih Celcius, kita ukur Kelvin ditambah 273 sama dengan 300. Nah, ditanya EK. Langsung saja EK sama dengan 3/2 KT. EK sama dengan 3/2 kali 1,38 dikali 10 pangkat minus 23 dikali 300. EK sama dengan 3/2 dikali EK sama dengan 3/2 kali 4 dikali 10 pangkat minus 23. EK sama dengan
Eka sama dengan 6,12 kali 10 pangkat minus 23. Yang sama, hitunglah perbandingan laju efektif molekul gas oksigen Mr sama dengan 32 gram per mol terhadap laju efektif molekul gas nitrogen Mr sama dengan 28 gram per mol. Kita buat, kita ketahui MrO2 dengan 32 gram per mol. Mr N2 sama dengan 28 gram per mol. Jawab. O2 per PM2 sama dengan O2 per M2 sama dengan PRMS O2 per N2 sama dengan 32 per 28 dengan 8 per 7. Udah. Sebanyak 4 meter kubik gas helium bersuhu 37 derajat Celcius dipanaskan secara isobarik sampai 80 derajat Celcius. Jika tekanan 4 atm, hitung usaha. Pertama kita buat diketahui volumenya sama dengan 4 meter kubik. T1 37 derajat Celcius. T2 80 derajat Celcius. Dan tekanannya 4 atm. Di sini suhunya kita ubah ke Kelvin. Tekarannya kita ubah ke Pascal. Bidangnya usaha penyelesaian. V1 nya 4, V1 nya 310, V2 nya itu yang kita cari. V2 nya 353. Kita mengalih silang jadi V2-nya sama dengan 12,8 meter kubik. Kita mencari usahanya.
Sebuah mesin bekerja di antara 2000 joule dari suatu reservoir yang suhunya 500 Kelvin dan membuangnya 1200 joule pada reservoir yang bersuhu 300 Kelvin. Hitunglah efisiensi mesin tersebut. Diketahui Q1-nya 2000 joule. Q2-nya 1200 joule. T1 500 Kelvin. T2 300 Kelvin. Yang ditanya efisiensi mesin. Rumus efisiensi adalah Q1 kurang Q2 per Q1 kali 100%. Kita substitusikan yang diketahuinya ke dalam rumus. Q1-nya 2000, Q2 1200 per 2000 kali 100%. Efisiensinya sama dengan 800 per 2000 kali 100%. Di sini kita matikan nolnya 2. Lalu kita kalikan 8 kali 100 itu 800 per 20. Di sini kita coret nolnya 1, lalu kita bagikan 40%. Sebuah mesin Carnot bekerja di antara dua reservoir bersuhu 627 derajat Celcius dan 227 derajat Celcius. Jika reservoir tinggi diturunkan menjadi 327 derajat Celcius, hitunglah efisiensi mula-mula dan terakhir masing-masing. Sini sudah buat diketahuinya. T1 awal itu 627 derajat Celcius, T2 227 derajat Celcius, T1 akhir 327 derajat Celcius. Yang ditanya efisiensi. Karena ini masih dalam Celcius, kita ubah ke Kelvin. Penyelesaian rumus efisiensi itu adalah efisiensi sama dengan 1 dikurang T2 T1 awal kali 100%. Kita substitusikan 1 dikurang T2 tadi 500, T1 awalnya 900. Ini 1 dikurang, kita coret nolnya 0,45 kali 100. Kita kurang ini 0,55 kali 100 sama dengan 55%. Pas dosis bagi non 5
Mas bisa sada itu udah udah. Aduh, gimana aku dah? Anggoi pas di Udah Cis. bisa diteril. Nggak. Ketika sudah dapat efisiensi awalnya, kita mencari efisiensi akhir. Rumusnya masih sama. 1 dikurang T2 T1 akhir kali 100%. T2 nya itu 500, T1 akhirnya 600. Sini kita coret nolnya, 1 kurang 0,83 kali 100% sama dengan 0,17 kali 100%.